Assalamualaikum teman-teman. Ketika kakak bilang apa kabar, kalian menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Diulang ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yeay. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita harus berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Mia Nurjana dari jurusan PGSD STKIP 11 April Sumedang. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu penjumlahan bilangan positif dan apa itu penjumlahan bilangan negatif. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada pengertian ya. Kakak akan menjelaskan dulu pengertian. Apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah menambahkan satu angka dengan angka yang lainnya dan akan menghasilkan angka yang lebih besar. Itu penjumlahan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif, jadi di penjumlahan bilangan bulat negatif bukan menghasilkan angka yang lebih besar, melainkan sama seperti dikurangi. Contohnya, positif 3 ditambah negatif 2. Ditambah di sini sama dengan dikurang. Kenapa? Karena negatif 2-nya itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi 3 ditambah negatif 2 akan menghasilkan 1, karena 3 ditambah negatif 2 sama dengan 3 dikurangi 2. Dan 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Kita ambil contoh ya. Kan bilangan bulat positif ada di sebelah kanan pada garis bilangan. Sedangkan bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri garis bilangan. Jadi kakak akan mengibaratkan bilangan bulat positif yaitu buah jeruk yang bulatnya menghadap ke kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif kakak akan mengibaratkan sebagai jeruk yang bulatnya ke kiri. Kita ambil contoh ya. Contohnya penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contohnya yaitu ada 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 berarti 2 di sini semuanya yaitu 2 yang awal termasuk bilangan bulat positif dan 2 yang akhir juga termasuk bilangan bulat positif. Jadi penjumlahan di sini akan menghasilkan angka yang lebih besar di antara kedua angka tersebut ya. Kita ambil 2, berarti kita pisahkan 2 jeruk yang menghadap ke kanan sama 2 jeruk yang menghadap ke kanan juga. Nah, terus kita hitung atau kita satukan dulu. Apabila ada jeruk yang bisa disatukan dan menjadi sebuah jeruk sebuah jeruk yang sempurna, bulat sempurna, itu dinyatakan habis. Terus kita hitung ya. Nah, kan ada 4 potong jeruk yang menghadap ke kanan. Berarti semuanya sama menghadap ke kanan, berarti tidak ada potongan jeruk yang dapat disatukan atau tidak ada potongan jeruk yang akan menjadi bulat sempurna seperti buah jeruk pada umumnya ya. Jadi berarti kita di sini bisa menghitungnya ya. Jadi jeruk yang menghadap ke kanan ada berapa potong? Ya, benar, jeruk yang menghadap ke kanan itu ada 4 potong buah jeruk yang menghadap ke kanan dan semuanya tidak ada yang bisa disatukan. Berarti jumlah antara 2 ditambah 2 sama dengan 4. Benar ya? Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya 4. 4 di sini adalah bilangan bulat positif. Karena jeruknya pun semuanya menghadap ke kanan, tidak ada yang menghadap ke kiri. Berarti di sini semuanya real ya. Penjumlahan bilangan positif. Contoh selanjutnya yaitu ada penjumlahan antara bilangan positif sama bilangan negatif. Nah, di sini akan terjadi akan membentuk buah jeruk yang sempurna karena ada bilangan negatifnya. Contohnya yaitu 2 ditambah negatif 3. 2 di sini adalah bilangan bulat positif dan negatif 3-nya adalah bilangan bulat negatif.
Jadi kita pisahkan 2 potong jeruk yang menghadap ke kanan ditambah 3 potong jeruk yang menghadap ke kiri. Nah, kan sudah terpisah ya. Ada 2 potong jeruk yang menghadap ke kanan, ada juga 3 potong jeruk yang menghadap ke kiri. Jeruk yang menghadap ke kiri dilambangkan sebagai tanda negatif dan jeruk yang menghadap ke kanan sebagai tanda bahwa angka itu adalah bilangan positif. Terus kita satukan ya, apabila bisa disatukan berarti jeruk yang bulat sempurna dinyatakan 0 atau habis. Sedangkan jeruk yang tersisa dinyatakan itu adalah hasilnya. Jadi kan ada 3 potong jeruk yang menghadap ke kiri dan 2 potong jeruk yang menghadap ke kanan. Kita pisahkan dulu 2 potong jeruk yang menghadap ke kanan, terus kita ambil 2 potong jeruk yang menghadap ke kiri. Kan ada 4 potong jeruk yang saling berhadapan, berarti jeruk di sini bisa menjadi jeruk bulat yang sempurna. Berarti yang 4 potong jeruk ini dinyatakan habis tak tersisa. Terus, nah kan di sini ada sisanya ya, sisa 1 potong jeruk yang menghadap ke kiri. Berarti di sini adalah ini sisanya pasti bilangan negatif. Terus, kan tadi kakak bilang penjumlahan sama dengan pengurangan ya apabila yang dijumlahkannya itu bernilai negatif. Jadi 2 ditambah negatif 3 sama seperti 2 dikurangi 3. Jadi kalau misalnya kalian punya uang Rp2.000 dan kalian punya hutang Rp3.000, berarti berapa hutang yang belum kalian bayar jika yang Rp2.000 dibayarkan. Jadi hutang kalian kan Rp3.000, udah dibayar ya sama Rp2.000. Jadi kalian tersisa hutang Rp1.000 yang belum dibayarkan. Nah, jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, ini menunjukkan bahwa sisa yang tadi, sisa potongan jeruk yang menghadap ke kiri, kan bersisa 1. Berarti negatif 1 hasilnya. Jadi sama ya antara potongan jeruk sama hasil di atas ya. Jadi antara 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 1 gitu. Jadi setiap potongan jeruk yang tersisa atau yang tidak memiliki pasangan itu dinyatakan sebagai hasil dari penjumlahannya. Nah, sekarang kita dibalik ya. Kan tadi kan yang sebelumnya contoh yang sebelumnya yaitu 2 ditambah negatif 3. Nah, di contoh kali ini kakak akan mencontohkan jadi angka 2-nya itu yang bernilai negatif dan angka 3-nya yang bernilai positif. Jadi penjumlahannya yaitu negatif 2 ditambah positif 3 sama dengan berapa? Jadi kita pisahkan dulu 2 potong jeruk yang menghadap ke kiri. Sekarang ke kiri ya, yang 2 potong jeruknya menghadap ke kiri ditambah 3 potong jeruk yang menghadap ke kanan. Karena 3 di sini bernilai positif, beda sama yang tadi ya. Nah, terus kan udah ya dipisahkan. Jadi kita ulang lagi cara yang tadi. Jadi pasangan jeruk yang bisa dipasangkan dan menjadi satu buah jeruk yang bulat sempurna. Nah, kan ada 2 potong jeruk yang menghadap ke kiri sama 3 potong jeruk yang menghadap ke kanan. Jadi berarti 2 yang menghadap ke kiri bisa dipotongkan dengan 2 jeruk yang menghadap ke kanan. Berarti 4 jeruk tersebut itu dinyatakan habis ya. Jadi akan tersisa 1 jeruk yang menghadap ke kanan. Berarti negatif 2 ditambah 3 sama dengan hasilnya yaitu, ya benar, hasilnya yaitu positif 1. Karena yang tersisa pun bagian jeruk yang menghadap ke kanan itu berarti bernilai positif. Nah, terus kenapa bisa positif 1? Karena dicontohkan kalau sebagai hutang begini ya. Kamu punya Rp2.000, punya hutang Rp2.000 dan kamu punya uang Rp3.000. Berarti supaya hutang kamu yang Rp2.000 lunas, berarti kamu harus membayarnya Rp2.000. Berarti yang Rp3.000 dikurangi Rp2.000 karena dibayarkan ke hutang ya. Jadi uang sisa yang kamu punya yaitu punya Rp1.000. Jadi 1.000 di sini bernilai positif. Jadi negatif 2 ditambah positif 3 hasilnya akan sama dengan 3 dikurangi 2. Begitu ya, jadi hasilnya berapa tadi? Kata kakak berapa hasilnya? Ya, hasilnya positif
1. Iya, pintar. Sebelum lanjut ke contoh soal selanjutnya, kakak ingin tahu nih semangat adik-adik seperti apa ya? Pasti tetap semangat dong untuk belajar matematika. Biar di kehidupan nyata pun di hari yang akan mendatang kalian tidak gampang dibodohi oleh orang-orang dewasa ya. Saat kakak bilang semangat pagi, kalian menjawabnya pagi, 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 semangat. Gitu ya. Oke, diulang ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Sekali lagi ya, terakhir nih ya. Sebagai peregangan juga ya anak-anak. Pagi, 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 semangat. Oke, baik, terima kasih. Semoga kita tetap semangat ya sampai pelajarannya selesai. Agar kalian pun mendapat ilmu dari apa yang kakak ajarkan. Dan kakak juga mendapat ilmu dari apa yang kalian utarakan ya. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu penjumlahan antara bilangan negatif dengan bilangan negatif. Tadi kan yang pertama ada penjumlahan antara bilangan positif ditambah bilangan positif. Dan contoh yang kedua yaitu bilangan positif ditambah bilangan negatif. Terus yang barusan tadi ya yang sudah kakak contohkan yaitu antara bilangan negatif ditambah bilangan positif. Nah, pada ini contoh soal yang terakhir ya, karena terakhir dikhususkan loh ya. Kakak akan mencontohkan penjumlahan antara bilangan negatif dan bilangan negatif. Berarti kalau dihutangkan, hutang ditambah hutang sama dengan hutangnya akan semakin besar gitu ya. Nah, contoh soal antara bilangan negatif ditambah bilangan negatif, kakak ambil contohnya masih tetap ya seputaran angka 2 dan angka 3, supaya kalian tidak bingung. Jadi kan ini masih awal, tahap awal itu harus mudah dipahami. Semoga materi yang kakak ajarkan mudah dipahami oleh kalian ya. Jadi kakak ambil contoh negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, karena di sini angkanya semuanya angka negatif, jadi kita pisahkan lagi ya potongan jeruk yang menghadap ke kiri. Ya, potongan jeruk yang menghadap ke kiri karena semua angkanya di sini semuanya bilangan bulat negatif. Jadi kita pisahkan 2 potong jeruk yang menghadap ke kiri sama 3 potong jeruk yang menghadap ke kiri juga. Terus, apabila ada potongan jeruk yang bisa disatukan, kita satukan terlebih dahulu. Apabila sekiranya tidak ada potongan jeruk nih yang bisa disatukan, kita langsung saja menghitungnya berapa potong jeruk yang tersisa atau yang tidak dapat disatukan. Kita hitung ya. 1 jeruk yang menghadap ke kiri, terus yang kedua juga jeruk yang menghadap ke kiri, yang ketiga juga jeruk yang menghadap ke kiri, keempat juga jeruk yang menghadap ke kiri, dan kelima juga itu jeruk yang menghadap ke kiri. Jadi semuanya ada 5 potong jeruk yang menghadap ke kiri. Berarti jawabannya adalah pasti 5. Tapi 5 di sini itu bilangan positif atau bilangan negatif ya. Kita lihat potongan jeruknya menghadap kemana nih yang tidak bisa disatukan. Nah, berarti 5 potongan jeruk di sini semuanya menghadap ke kiri. Karena menghadap ke kiri berarti jawabannya pasti bilangan negatif. Berarti karena menghadap ke kiri itu kan negatif, dan semua potongan jeruk berjumlah 5 potong jeruk yang menghadap ke kiri. Jadi jumlahnya adalah negatif 5. Jadi jumlah antara penjumlahan bilangan bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif juga itu akan menghasilkan bilangan negatif yang angkanya lebih besar. Tapi nilainya itu kan kalau negatif lebih besar berarti nilainya lebih kecil. Kalau positif, angkanya lebih besar, nilainya juga akan menjadi lebih besar. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 akan menghasilkan, tadi berapa kata kakak? Ada berapa? Ya benar, ada negatif 5. Jadi hasilnya itu negatif 5 ya, karena semua jeruk menghadap ke kiri dan itu dinyatakan bernilai negatif. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kelas kakak. Untuk terakhir nih, kakak mau tahu masih semangat atau enggak ya? Semangat dong. Saat kakak bilang semangat pagi, kalian menjawabnya pagi, 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 semangat ya. Lebih keras ya, semangat pagi anak-anakku.
Pagi, semangat. Ya baik, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk kita semua ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Semoga materi yang kakak sampaikan berguna untuk sekarang dan seterusnya. Semoga bisa dipahami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehat-sehat kalian, jaga kesehatan, makanan-makanan yang bergizi juga. Jangan lupa tidurnya juga yang cukup ya. Mungkin sekian ya materi dari kakak yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.